Aturan dalam permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta ayah bunda di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam menerima ilmu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita kembali belajar tematik mata pelajaran PPKN. Ya, tematik PPKN. Adapun yang akan kita pelajari yaitu tema 5 subtema 2. Sebelumnya silahkan kalian siapkan dulu buku, pulpen serta alat tulis kalian. Oke, sudah siap mendengarkan ya? Oke, silahkan terlebih dahulu kalian buka buku kalian halaman 29. Hari ini kita akan mempelajari tentang aturan dalam permainan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu menyebutkan aturan bermain di rumah. Silakan kalian simak dan dengarkan cerita berikut ini ya. Dedi senang bermain bersama temannya. Maaf Bu, ulangi. Dedi senang bermain bersama temannya. Dedi juga sering mengajak teman-temannya untuk bermain di rumah. Dedi dan teman-teman bermain dengan tertib. Selesai bermain, Dedi harus merapikan kembali mainannya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang arti aturan. Apa itu aturan? Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah itu harus dipatuhi. Dipatuhi oleh siapa? Ya, aturan itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, karena dengan mematuhi peraturan, hidup kita itu akan menjadi lebih teratur. Nah, perhatikan gambar yang ada di situ ya. Ada beberapa aturan yang ada di rumah Dedi. Yang pertama, mainan harus dirapikan kembali. Jadi setelah bermain, itu mainan dirapikan kembali. Yang kedua, bermain dengan rukun. Misalnya kalian di rumah bermain dengan adikmu atau dengan kakakmu, itu bermain harus dengan rukun. Kemudian yang ketiga, tidak lupa belajar. Jadi meskipun bermain itu jangan lupa tetap melakukan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Nah, adakah aturan bermain di rumahmu? Tentunya ada ya. Pada masing-masing keluarga tentunya mempunyai aturan tersendiri. Nah, sekarang silahkan kalian simak halaman 30. Di situ ada beberapa soal, kita bahas bersama. Nomor 1. Siapa yang membuat peraturan bermain di rumah? Nah, peraturan bermain di rumah itu dibuat oleh orang tua. Yang membuat adalah orang tua yang harus disepakati oleh setiap anggota keluarga, oleh semua anggota keluarga. Nomor 2, siapa yang harus mematuhi peraturan di rumah? Nah, seperti yang sudah Bu Im jelaskan tadi, yang harus mematuhi peraturan di rumah itu adalah semua anggota keluarga. Nomor 3, apa manfaat adanya peraturan bermain di rumah? Nah, tentunya jika kita bermain ada aturannya, permainan itu bisa berjalan baik dan lancar. Kemudian permainan juga berlangsung secara menyenangkan. Jika kita bermain secara berkelompok, tentunya kita tidak akan ada pertengkaran. Kita bisa hidup rukun dengan teman-teman kita. Itu contoh manfaat adanya peraturan bermain di rumah. Sekarang nomor 4, perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa? Itu misalnya gambar Dedi sedang bermain dengan kakaknya. Jelaskan aturan yang harus ditaati sesuai gambar di samping. Nah, seharusnya apa yang dilakukan? Nah, tentunya harus merapikan kembali alat atau permainan yang sudah digunakan, dikembalikan ke tempatnya lagi agar rumah itu
terlihat rapi dan nyaman. Tentunya kalau rumah kita bersih, nyaman, kita juga betah di rumah. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk di rumah saja. Jika rumah kita itu bersih, rumah kita itu indah, tentunya kita akan merasa nyaman di rumah. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan halaman 35. Mematuhi aturan dalam permainan. Tentunya kalian sering ya bermain bersama teman-teman. Dalam setiap permainan tentu ada aturannya. Misalnya ketika kalian bermain lompat tali, pernah nggak kalian bermain lompat tali? Atau sudah tahu belum mainan lompat tali itu seperti apa? Bisa kalian lihat di gambar di samping bacaan itu ya. Oke. Apa aturan permainan dalam lompat tali ini? Pertama, kalian tidak boleh menyentuh tali ketika sedang melompat. Jadi kita yang ada di tengah ketika kita bermain itu tidak boleh menyentuh tali tersebut. Kemudian bagi yang menyentuh tali, maka pelompat itu dinyatakan kalah. Jadi ketika kita melompat, jika kita itu menyentuh tali tadi, maka kita dinyatakan kalah. Nah, jadi hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan tersebut dinamakan aturan. Nah, sekarang selain permainan lompat tali, permainan apa lagi ya? Kalian perhatikan bawahnya itu ya, halaman 35. Itu ada beberapa permainan. Tulislah aturan yang kamu ketahui dalam permainan berikut. Yuk kita pelajari bersama-sama. Coba misalnya bermain petak umpet. Pernah nggak kalian bermain petak umpet? Bahasa Jawanya itu apa ya? Petak umpet itu delian. Nah, tentunya ini tidak asing lagi ya bagi kalian. Bagaimana ya aturan dalam petak umpet itu? Jadi yang pertama tentunya kita kumpulkan terlebih dahulu siapa saja yang ikut bermain. Kemudian setelah berkumpul, apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan gambreng. Apa ya namanya? Home pipa lah seperti itu. Nah, nanti ketika home pipa itu sisakan 2 anak. Dan 2 anak itu melakukan sweet. Nah, nanti yang kalah itu berarti yang jadi, yang menyikap mata seperti itu biasanya, dan sambil menghitung dan teman-temannya itu bersembunyi. Seperti itu aturan umum tentang petak umpet. Dan yang kedua bermain layang-layang. Nah, ini terutama anak laki-laki ya, pasti senang bermain layang-layang. Biasanya pada musim panas atau musim kemarau. Apa aturan dalam bermain layang-layang? Tentunya bermain layang-layang itu tidak boleh bermain di bawah pohon, karena dikhawatirkan nanti layang-layang akan menyangkut di pohon. Kemudian usahakan bermain layang-layang itu di tempat terbuka, misalnya di sawah atau di lapangan juga bisa. Yang terpenting jangan sampai melilit kabel, karena itu sangat membahayakan. Karena kemarin ketika viral-viralnya bermain layangan itu kan banyak sekali kasus mati lampu karena kabelnya itu tersangkut oleh layangan. Jadi kalau kalian ingin bermain layang-layang tentunya harus sesuai dengan aturan agar tidak membahayakan dirimu sendiri dan agar tidak merugikan orang lain. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kemudian C, bermain kelereng. Tentunya kalian juga sudah pernah bermain kelereng. Apa saja aturan dalam permainan kelereng? Antara lain yang pertama, setiap pemain itu menggunakan satu kelereng sebagai pemukul. Jadi kalian membuat lubang, biasanya lubang untuk memasukkan kelereng itu. Satu orang harus memegang satu kelereng untuk sebagai pemukul. Kemudian setiap pemain bertaruh sejumlah kelereng. Adapun jumlahnya itu tergantung kesepakatan kalian bersama teman-teman kalian. Yang ketiga, semua taruhan akan diperebutkan oleh semua pemain sesuai dengan aturan. Yang keempat, kelereng tidak boleh pecah, retak ataupun bopeng atau retak-retak seperti itulah ya. Oke, itu kurang lebih peraturan bermain kelereng.
Yang ke D ya, bermain balap karung. Pernah nggak kalian bermain balap karung? Ini biasanya dijadikan lomba ketika kita 17 Agustusan seperti itu ya. Jadi aturannya itu kurang lebih kita mengumpulkan teman-teman kita yang akan ikut permainan balap karung. Kemudian setiap orang itu masuk ke dalam karung. Dan karung itu dipegang oleh masing-masing peserta. Dan nanti melakukan lari. Nanti yang sampai ke finish duluan berarti itu yang menang. Nah, nanti yang belum sampai kok jatuh itu dinyatakan kalah. Itu ya kurang lebih peraturan dalam permainan balap karung. Sekarang kita lanjutkan. Kalian buka halaman 45. Menjelaskan aturan dalam permainan. Tentunya kalian sudah mengetahui pentingnya mematuhi aturan. Saat bermain, aturan permainan itu perlu dibuat. Dengan aturan ini, permainan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi, usahakan setiap permainan itu ada aturannya, terutama permainan yang dilakukan secara berkelompok. Agar apa? Permainan itu dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, juga tidak ada permusuhan. Nah, sekarang perhatikan contoh aturan dalam permainan tentang bilangan berikut. Nah, ini permainan apa ya? Yaitu permainan tentang bilangan. Sudah pernah apa belum kalian melakukan permainan ini? Nah, kalau belum, kita pelajari dulu aturan bermainnya. Jadi aturannya, setiap pemegang bola menyebutkan satu bilangan antara 21 sampai 40. Yang kedua, bola dilempar kepada peserta lainnya. Yang ketiga, penerima bola harus bisa menyebutkan bilangan sebelum dan sesudah bilangan yang disebut pelempar bola. Nah, agar kalian lebih paham, ayo kita praktekkan ya. Perhatikan di sini Bu Im akan mengajak praktek permainan ini dengan Pak Septa dan Bu Rina. Silahkan ke sini Bu Rina, Pak Septa. Kita akan bermain permainan tentang bilangan agar kalian itu lebih paham. Oke, sudah siap Pak Septa? Ayo ke sini. Oke, siap. Oke, siap. Perhatikan ya anak-anak agar monggo. Ya, 3 ya. Bu Rina di tengah, monggo. Nah, jadi ini permainannya kita akan bermain bilangan antara 21 sampai 40 ya. Nah, nanti yang mendapat bola silahkan sebutkan angka sebelum dan sesudahnya. Misalnya nanti Bu Im bilang 22, berarti Bu Rina harus menyebutkan angka berapa Bu? 21, 23. Nah, seperti itu ya. Sekarang coba Bu Rina ya. Ini gimana hadapnya? Langsung ke sana saja, menghadap kamera ya. Oke. 24, 23, 25. ya. Saya yang nyebutkan? Ya, langsung. Oh gitu. 30. 29, 31. Lagi-lagi biar lebih Kembali agak cepat ya. Oh, kembali ke saya. Oke. Ayo Pak. 31. 30, 32. Ya. Terus 25. 24 dan 26. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau salah misalnya, nanti Bu Rina salah ya, coba ya Bu, kita praktekkan yang salah dulu. Oke. 23. 15. Oh, saya salah. Salah. Nah, kalau salah itu seharusnya diapain ya? Nah, jadi kalau dihukum, nah hukumannya itu silahkan ditentukan dengan kelompoknya masing-masing. Bisa disuruh bernyanyi atau berhitung atau yang lainnya. Yang penting hukuman itu tidak memberatkan. Buat happy-happy saja ya permainan itu ya. Kurang lebih permainan bilangan itu seperti ini. Nanti kalau kalian praktek, silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah bersama keluargamu agar lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Septa. Nah, misalnya seperti itu ya permainan bilangan. Nanti kalian praktekkan sendiri ya di rumah bersama orang tuamu atau kakakmu dan adikmu. Sekarang kita lanjutkan halaman 46. Ayo berlatih. Nanti Bu Guru bahas, kamu isi di rumah masing-masing ya, langsung ditulis di buku paket kalian.
Nomor 1, berilah tanda centang untuk contoh aturan bermain yang tepat. Yang pertama, ini permainan apa ya? Bola bekel. Apa saja yang sesuai dengan aturan bermain bola bekel? Yang pertama, permainan harus berurutan. Iya apa tidak? Ya, silahkan kalian centang. Kemudian pemain bergiliran bermain. Itu juga ya kalian centang. Kemudian berikutnya, pemain bebas menggunakan dua tangan. Itu tidak boleh, karena bermain bekel itu harus menggunakan satu tangan saja. Kemudian yang keempat, pemain boleh tidak menggunakan bola. Ya tidak boleh, itu kalian silang, karena bermain bola bekel itu tentunya juga harus memakai bola. Aturan lain dalam permainan ini adalah apa anak-anak? Itu tidak boleh menggunakan dua tangan, atau yang lainnya bisa kamu isi sendiri ya. Kemudian gambar kedua, bermain engklek atau engkling, biasanya seperti itu. Bagaimana aturannya? Melompat dengan satu kaki, itu benar apa salah? Ya betul ya, engkling itu harus dilakukan dengan melompat dengan satu kaki, kalian centang. Dan yang kedua, boleh menginjak garis, itu kalian silang, karena dalam permainan engklek itu tidak boleh menginjak garis. Yang menginjak garis berarti itu yang dinyatakan kalah. Kemudian melompat kotak satu persatu, ya itu benar ya, kalian centang. Kemudian berikutnya, pemenangnya yang paling banyak melompat, ya itu betul ya, itu kalian centang. Kemudian aturan lain dalam permainan ini adalah tidak boleh menginjak garis. Tidak boleh menginjak garis, karena nanti menginjak garis itu dinyatakan kalah. Dan yang kedua, tentukan suatu permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu di rumah. Nah ini tugas kalian ya, nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian. Kamu boleh menuliskan permainan apa saja yang pernah kamu mainkan bersama teman-temanmu, atau salah satu permainan yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Kamu tulis judulnya, misalnya bermain kelereng atau permainan kelereng. Nanti aturannya kamu tulis di bawahnya itu. Itu tugas kalian yang pertama. Tugas kalian yang kedua, seperti biasa, kalian kerjakan latihan soal subtema 2 khusus muatan PPKN halaman 47. Itu nomor 1 sampai 5 di buku tulis jawabannya saja. Jadi tugas yang pertama tadi kalian tuliskan satu permainan dan aturannya. Kemudian tugas yang kedua mengerjakan muatan PPKN halaman 47 nomor 1 sampai 5. Oke, cukup ya. Nah, mungkin itu materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Tentunya kita itu harus lebih bisa hidup sesuai dengan aturan agar hidup kita itu lebih teratur. Dalam bermain itu juga harus perhatikan aturan yang ada, terutama jika kita bermain kelompok, itu yang penting kita harus jujur dan sportif. Kemudian juga bermain itu dilakukan sesuai aturan agar kita tidak terjadi cedera. Mungkin itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang Bu Im sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Pesan Bu Im, tetap jaga kesehatan ya di rumah, jangan sering keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, cukup sekian, sampai jumpa. MI Kresna is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.